Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, ini apa? Gunanya untuk apa? Ya, semuanya betul. Jadi ini namanya uang atau duit atau money atau fulus dan lain sebagainya. Fungsinya diantaranya adalah untuk jual beli, untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam memenuhi kehidupannya. Orang kepingin beras, tukar dengan uang, yang jual beras dapat uang, kita dapat beras. Tetapi untuk sampai kepada tahap itu, prosesnya itu panjang. Dulu, sebelum uang itu tercipta, manusia itu kalau ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, tukar menukar barang, atau disebut barter. Apa? Jadi kalau saya kepingin gula, saya punya kopi, maka saya cari orang yang punya gula, mau saya tukar dengan kopi. Kalau saya kepingin buku, saya cuma punya HP, maka saya cari orang yang punya buku, mau saya tukar dengan HP. Itulah yang disebut barter. Artinya apa? Susah atau gampang cara seperti itu? Saya butuh beras. Saya punya HP, datang ke tukang beras. Tukang berasnya tidak butuh HP. Maka tukar menukar itu tidak jadi. Karena kebutuhannya kan berbeda. Maka saya akan cari kemana-mana orang yang punya beras, tapi mau dengan ditukar dengan HP. Artinya cara tukar menukar seperti itu tidak gampang. Jadi orang jadi kesulitan kan. Mencari orang yang sesuai dengan yang kita harapkan kan sulit. Maka manusia itu terus kembali lagi, setiap ada masalah harus dicari solusinya. Jadi nanti kamu ini hidup pasti ada masalah. Tidak usah sedih dengan masalah itu. Sebagai manusia harus berpikir mencari jalan keluar. Sama dengan kebutuhan sehari-hari tadi. Karena tukar menukar barang itu sulit dan lama, maka orang mikir apa ya yang bisa dipakai. Lalu dicarilah berbagai alat atau barang. Coba di situ ada nggak yang keran? Ada orang yang membuat cangkang cangkang kerang itu menjadi, ini saya nggak kelihatan ya, namanya itu kori. Pertama kali itu di Maladewa. Jadi cangkang-cangkang kerang yang dianggap berharga itu dinilai. Jadi 1 cangkang atau 10 cangkang bisa ditukar dengan 1 kilo beras. 1 atau 2 cangkang kerang bisa ditukar dengan 1 liter minyak. Itu ada di Maladewa. Jadi cangkang kerang bisa dijadikan alat tukar. Terus kemudian ada lagi. Kampua. Kampua ini adalah kain tenun. Kain tenun yang dibuat khusus bukan untuk baju, tetapi untuk alat tukar. Itu ada di Kesultanan Buton. Tahu Buton? Di mana? Ini pasti di mana Buton? Sulawesi apa? Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara. Jadi di Kesultanan Buton itu
alat tukar uangnya itu dari apa ini? Kain tenun. Terus yang lain lagi. Nah ini namanya gobok. Dari tembaga. Ini adalah uang zaman Majapahit. Dari uang-uang tadi yang sampai hari ini dipakai orang, yaitu uang yang berasal dari logam. Apa itu? Biasanya yang paling sampai sekarang masih ada emas dan perak. Makanya orang tua-tua kita dulu kalau ngomong uang rupiah ini disebut perak. Jadi ini misalnya 50.000, ngomongnya 50.000 perak. Kenapa? Karena dia mengenang dulu itu pernah ada uang logam yang dibuat dari perak. Dan ini ada buku yang menulis seluruh sejarah, penjelasan, keterangan uang-uang logam yang ada di seluruh dunia. Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia. Nah ini ada yang Indochina itu masuk Asia kan. Uang Indonesia pun ada di sini. Jadi buku ini memuat uang seluruh dunia yang berasal dari logam, emas, perak, tembaga, tapi yang paling umum dipakai adalah emas dan perak. Jadi uang Kampua Buton itu tidak dimasukkan sini karena ini adalah hanya koin yang terbuat dari logam. Ini menjadi menyeluruh seluruh dunia. Bahkan di dalam buku ini kan ditulis seluruh dunia, seluruh benua ada menggunakan uang logam. Karena apa? Kok menjadi populer? Kok uang Kampua yang dari bahan tenunan itu tidak populer? Kenapa? Karena uang dari logam itu awet, tidak gampang rusak, tidak gampang. Kalau robek itu dari kertas ya. Maka seluruh dunia memakai uang logam. Cuma lama-lama manusia itu berpikir, kalau uang logam itu berat. Bayangin kamu kalau misalnya uang logam yang kita butuhkan itu 1 karung, terus kemana-mana kita itu mikul karung uang itu, kan berat. Manusia terus berpikir bagaimana caranya untuk alat tukar ini lebih ringan. Lanjutkan lagi. Nah, ini uang rupiah, uang Indonesia, alat tukar kertas. Jadi, uang logam banyak digunakan karena awet di seluruh dunia. Tapi tiba-tiba manusia itu merasa berat kalau membawa uang logam. Apa ya yang bisa dipakai? Maka pada tahun 1005 Masehi di Cina, dinasti Han, ada orang menemukan bahan yang disebut waktu itu belum tahu apa bahan ini. Ada orang mencampur beberapa bahan gitu, bisa jadi kertas. Jadi kertas itu pertama kali ditemukan oleh manusia di Cina, dinasti Han, tahun 105 Masehi. Tahun berapa? 105 Masehi. Artinya uang atau kertas itu ditemukan oleh manusia 105 tahun setelah Nabi Isa wafat. Masehi itu kan tahun kelahiran Nabi, dihitung dari Nabi Isa. Jadi dari kehidupan Nabi Isa itu 105 tahun setelah Nabi Isa wafat baru ditemukan kertas. Atau 466 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Coba. Jadi kertas itu sudah tua sekali diketemukan oleh manusia. Jadi saya ulangi lagi, kertas atau bahan kertas itu ditemukan manusia
105 tahun setelah Nabi Isa wafat atau 466 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, sejak diketemukannya kertas itulah maka manusia mulai membuat alat tukar yang tadinya kebanyakan dari logam dibuat dari kertas. Ini menarik ya. Kenapa menarik? Kelihatannya ini kan untuk kebutuhan dunia yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi bagi umat Islam, dengan diketemukannya alat-alat tukar yang beragam tadi, ada dari cangkang kerang, ada dari logam, ada dari tenun, ada dari kertas, itu sesungguhnya untuk mempermudah melaksanakan ayat Quran, yaitu surat Al-Baqarah 275. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan kesehatan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan kesehatan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Ayat 275 itu tadi menerangkan tentang antara jual beli dan riba. Nah, nanti urusan riba ini kita bahas di dalam topik tersendiri. Dalam kaitannya penjelasan tentang alat tukar atau uang, maka alat tukar ini menjadi sarana untuk mempermudah jual beli di dalam kehidupan sehari-hari yang dipesankan Allah di dalam Al-Quran itu. Jadi, kalau setiap kamu nanti membawa uang, maka kamu jangan hanya melihat ini uang sebagai alat tukar, tetapi ini sebagai upaya manusia untuk melaksanakan salah satu ajaran agama itu. Apa? Tentang jual beli. Sudah diajari fikih enggak? Sudah sampai kepada jual beli? Iya. Sudah diajari jual beli? Teman-teman yang sebelah sini sudah diajari jual beli? Oke. No. Siapa yang belum? Iya benar. Belum apa sudah? Nah nanti ini tadi kan alat tukar untuk mempermudah jual beli itu kan berubah-ubah ya. Nah, sampai yang terakhir setelah kertas ini, saat ini ada lagi. Apa itu? Coba. Uang elektronik. Tidak ada fisiknya. Kalau uang kertas ada fisiknya. Uang logam ada fisiknya. Uang tenun ada fisiknya. Tapi uang elektronik tidak ada fisiknya. Kamu sadar nggak bahwa fikih yang kamu
pelajari itu mengalami perkembangan. Di dalam fikih diajarkan syarat-syaratnya sah jual beli itu apa? Diajari nggak syarat sahnya jual beli? Hah? Ada yang tahu? Barang yang dijual atau dibeli barang yang halal. Barangnya ada di tempat. Yang jual dan yang beli ada di tempat dan bertemu. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang. Ketika kamu membeli sate atau rendang pakai HP, GoFood, barangnya ada nggak? Yang jual dan yang beli ketemu tidak? Nah, bagaimana itu? Nah, ada yang menjawab, oh kalau gitu haram. Nah, sekarang begini, ini tadi mestinya kamu juga berpikir bahwa alat tukarnya saja berubah-ubah. Semua ini berubah untuk apa? Untuk mempermudah. Sekarang antara ilmu, fikih itu kan ilmu kan? Fikih itu adalah pendapat ulama pada zamannya. Makanya kamu tidak perlu heran kalau ada pendapat atau fikih itu yang berbeda-beda, karena ulamanya berbeda-beda. Dan itu jangan dianggap sebagai suatu menjadi permusuhan kalau berbeda fikihnya. Tetapi harus menjadi kita itu semakin cerdas dan semakin memahami orang lain. Nah, tadi disebut syarat sahnya jual beli, barangnya halal, yang jual dan yang beli ketemu. Terus apa lagi? Barangnya ada. Ketika kita beli melalui online, kriteria paling tidak 3 kriteria itu tidak ketemu, tidak dipenuhi. Lalu apa kita berpikirnya? Oh kalau gitu, tadi ada yang menjawab haram. Jangan semudah itu berpikir tentang halal haramnya sesuatu. Begini dulu cara berpikirnya. Kenapa di dalam kitab fikih itu disebut syarat sahnya jual beli itu barangnya halal, itu jelas. Kalau barang haram ya nggak usah dibahas kan. Tapi yang paling penting 2 tadi, barangnya ada, yang jual dan beli ketemu. Kenapa 2 syarat itu harus ada? Itu gunanya adalah supaya tidak terjadi penipuan. Ya, saya ulangi lagi, kenapa barangnya harus ada, yang jual dan yang beli ketemu? Syarat fikih mengatakan seperti itu apa? Supaya tidak terjadi penipuan. Jadi kata kuncinya itu bukan ketemunya, bukan barangnya ada di tempat, tapi terjadi penipuan atau tidak. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari barangnya ada, pembeli dan penjual ketemu, tapi terjadi juga penipuan. Haram apa halal itu? Kamu pernah melihat nggak? Barangnya ada, yang jual dan yang beli ketemu, tapi terjadi penipuan. Pernah melihat? Ada yang bisa memberi contoh? Bagaimana? Ya, kenapa? Ya. Kenapa? Beli apa? Oke, terus ternyata? Iya, ternyata barangnya jelek gitu. Ya, walaupun kita belinya, kalau begitu kan salah kita. Uang kita yang beli, misalnya beli sarung, ini bagus apa enggak? Itu kan kita lihat kan. Tapi informasinya dari penjual
tidak benar. Ini sarung tidak luntur, gitu kan? Kita beli dengan harga itu, tapi setelah sampai di rumah dipakai, dicuci, luntur. Terjadilah penipuan. Walaupun barangnya waktu beli kita pegang itu, ya kan? Kita ketemu dengan penjualnya. Bahkan saya pernah melihat begini, ada orang jual buah-buahan. Ini buah-buahannya ada mangga, pisang, segala macam gitu. Kan barangnya ada kan? Penjualnya ada, pembelinya ada. Saya sebagai pembeli milih, ini mangga berapa 1 kilo? 5.000 misalnya. Oke, saya cocok 5.000 itu. Beli apa tadi saya? Mangga. Saya pilih mangga itu. Ditimbang oleh penjualnya di depan saya. Tapi, nah itu, saya baru tahu ketika saya melihatnya dari samping. Ternyata penjual itu di bawahnya sini itu sudah ada mangga yang sudah dipakai apa? Plastiknya itu. Jadi begitu tadi mangga yang saya pilih di timbangan dimasukkan, itu kan saya lihat dimasukkan ke kantong plastik. Tapi tanpa saya ketahui kantong yang saya pilih tadi ditukar, ini yang diberikan. Jadi sudah yang dibawa itu mutunya tidak bagus, timbangannya juga tidak benar. Artinya apa? Walaupun secara fikih telah dipenuhi, barangnya ada, penjualnya ada, pembelinya ada, tapi terjadi penipuan, maka itu juga haram. Transaksi. Nah, kembali sekarang yang online tadi. Ya, transaksi yang online tadi. Kamu beli apa, sepatu misalnya, lewat online. Sepatunya ada nggak? Ya, yang kamu beli itu bukan barangnya kan, fotonya kan. Kalau pakai teori apa pakai syarat fikih tadi kan jadi nggak memenuhi kan. Tetapi jual beli melalui online itu dibuat sistem yang sedemikian rupa supaya tidak terjadi kecurangan. Jadi walaupun barangnya tidak ada, kita kan melihatnya dari gambar. Tapi karena jual beli online itu bisa dicegah tentang kecurangan, maka sesungguhnya syarat fikih yang fisikal tadi menjadi sudah terpenuhi karena ada mitigasi atau pencegahan. Tahu nggak bagaimana caranya mencegah kalau kita beli sepatu melalui online tidak ditipu? Ada yang tahu? Bagaimana? Ya? Ada caranya, bagaimana? Kalau kita beli melalui online, terus kemudian tiba-tiba ditipu, maka si toko yang online tadi itu juga nanti akan menjadi didiskualifikasi. Dia tidak boleh berdagang lagi di arena itu. Jadi walaupun secara fikih fisiknya tidak ada, tetapi kalau kekhawatiran untuk tidak ditipu itu bisa dicegah, maka boleh nggak transaksi melalui online? Nah, bisa ditangkap ya. Kalau tidak jelas tanya. Jadi maksud saya ketika kita membaca buku kemudian ada realita hidup itu kok berbeda, kita jangan langsung buru-buru, oh itu haram, itu nggak dipenuhi. Ya, jadi kita harus memikir kenapa fikih itu persyaratannya barangnya ada, yang jual dan yang beli ketemu. Itu tujuannya apa? Supaya tidak terjadi penipuan. Sebaliknya kalau kita jual beli di online, barangnya tidak kita lihat, pembeli dan penjualnya tidak ketemu, tapi kalau bisa dimitigasi,
atau dicegah untuk supaya tidak terjadi penipuan, maka boleh atau haram? Begitu ya cara belajarnya nanti ya. Dan kamu sudah belajar fikih. Seperti itu bunyinya fikih, tapi tiba-tiba di dalam realita hidup ada jual beli online yang secara fikih tidak dipenuhi. Bagaimana caranya kita menyikapi? Kira-kira begitu ya. Jadi supaya kamu itu di dalam kehidupan tidak, waduh, ini kok saya jadi nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Oke, jadi saya ulangi lagi, pelajaran ini harus membuka wawasan kita bahwa antara ilmu dengan realita itu terus berkembang. Ya, fikih itu ditulis oleh ulama pada zamannya. Jadi artinya apa? Bisa berubah kalau realitanya berubah. Ketika ulama dulu itu menulis tentang persyaratan jual beli, situasinya ya seperti itu, maka dirumuskan seperti itu. Dan ketika situasi dunia atau suatu peradaban hidup ini berubah, maka kita juga harus berubah, tapi tidak menentang esensinya. Jadi teksnya itu tetap, tapi cara memahaminya berbeda.